Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia II di Kabupaten Biak Numfor, Papua telah dimakamkan. Ya, kelimanya dimakamkan dalam satu liang lahat. Satu persatu peti jenazah korban ledakan bom dibawa ke pemakaman umum Inggiri, distrik Biak Kota Biak Numfor. Isak tangis pecah saat 5 korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat, tokoh masyarakat, serta warga yang turut menyampaikan bela sungkawa. Sebelum dimakamkan, jenazah para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Sebelumnya, pemirsa, 5 orang tewas dan 3 lainnya masih dalam pencarian akibat ledakan yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua. Ya, ledakan juga menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Sejumlah rumah warga rusak berat akibat ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Petugas kepolisian melakukan sterilisasi TKP dan meminta warga tidak mendekat lokasi kejadian. Pelan. Ledakan terjadi di area kampung Yenures, distrik Biak Kota sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Getaran ledakan dilaporkan juga mengguncang kompleks perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy. Saya dalam rumah saja kayak ke rumah semua, Bro. 5 orang dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan ini, sementara petugas gabungan masih mencari 3 orang yang dikabarkan hilang. Nggak tahu apa yang meledak, belum ketahuan. 4 jenazah dievakuasi ke RSUD Biak, sementara 1 jenazah lainnya dibawa ke RSAL Biak. Komplek perikanan Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor telah terjadi ledakan diduga dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Akibat dari ledakan bom atau mortir tersebut mengakibatkan korban jiwa, sementara Polres Biak bekerja sama dengan instansi terkait dan tim gabungan melakukan pengamanan di lokasi sekaligus pencarian korban karena masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Petugas kepolisian masih mengumpulkan keterangan saksi serta menunggu hasil penanganan tim teknis untuk memastikan jenis benda yang meledak, sumber ledakan, serta penyebab pasti peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Biak, Papua, Chandri Suripati, Anyus melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Yasinta Moiwen atau Mama Sinta membantah isu yang menyebut dirinya mengalami intimidasi dan mendapat fasilitas jet pribadi saat berangkat ke Jakarta. Ya, kedatangannya ke ibu kota justru untuk meluruskan penggunaan identitas dirinya dalam sebuah karya audiovisual. Ya, bisa Mama Sinta menegaskan perjalanan ke Jakarta dilakukan menggunakan pesawat komersial dengan biaya pribadi. Ia juga membantah adanya tekanan atau intimidasi dari aparat keamanan. Kedatangannya ke Jakarta berkaitan dengan keberatan atas penggunaan wajah dan identitas dirinya dalam film dokumenter Pesta Babi. Menurutnya, penampilan tersebut dilakukan tanpa izin. Mama Sinta telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut ke Polda Metro Jaya. Ia juga meminta agar polemik yang dihadapinya tidak dikaitkan dengan isu lain di luar permasalahan yang sedang diproses. Itu tidak benar, itu semuanya tidak benar. Saya kemarin, saya naik pesawat biasa bersama penumpang. Saya di Jakarta bebas, saya
saya ke Bogor, saya bebas jalan, kemana saya bebas jalan. Tidak ada yang batasi saya. Itu tentang harga diri saya. Karena orang buat film itu pesta babi, terus di situ ada poster-poster dan ada wajah saya. Nah, mereka yang tampil itu poster-poster dan ada wajah saya di situ, itu tanpa izin saya, tanpa izin dan tanpa pembicaraan. Makanya saya datang lapor ke Polda. Ke informasi lain, pemirsa, bos travel umroh Hanania Group menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan biaya umroh. Ya, ratusan calon jemaah umroh jadi korban dengan kerugian lebih dari 12 miliar rupiah. Dari tadi ngomongnya muter-muter aja. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umroh dan haji mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Mereka ramai-ramai melaporkan pemilik Hanania Travel Ahmad Syafarhan yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana perjalanan umroh. Sebelum membuat laporan polisi, calon jemaah sempat mediasi dengan pihak agen. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang. Suasana sempat memanas di ruang SPKT Polda Metro Jaya saat jumlah korban mengepung pemilik travel yang berkantor di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut. Salah satu korban Ayu mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 1 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Total kerugian ratusan korban diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Itu ya, positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaan lah yang memang menyebabkan ini kekacauan. Tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025. Usai diperiksa, pemilik travel umroh ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mas, tolong bayar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral teror pocong ini terjadi di rumah salah seorang warga di Merandung, Klampis, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku melompat dan mengintip ke dalam rumah sambil membawa senjata tajam. Merespon ini, pihak kepolisian dibantu perangkat desa langsung bertindak dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap 3 orang pelakunya. Mereka langsung diadili secara adat oleh pihak desa hingga berujung pada klarifikasi dan permintaan maaf. Menurut pelaku, aksi pocong dengan membawa senjata tajam tersebut hanya untuk kebutuhan konten semata dan tidak ada niat meneror warga. Selaku pembangunan utama teror pocong, bahwa video tersebut kami buat hanya untuk konten atau hiburan dan tidak pernah ada kejadian teror pocong di Desa Merantun. Saya mohon maaf kepada warga sekitar, terutama kepada Kepala Desa Merantun serta masyarakat Kabupaten Bangkalan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan tidak ada paksaan. Terima kasih. Selain di Kecamatan Klampis, video teror pocong bersenjata tajam juga membuat warga di wilayah Kamal, Bangkalan resah. Namun hal ini dibantah pihak kecamatan karena sampai saat ini tidak ada laporan resmi terkait kejadian tersebut. Tidak ada Pak, itu hoax semua itu. Karena setiap malam kita ya memang terjun, kita kecamatan dengan Muspika itu selalu koordinasi terus. Setelah kita turun ke lapangan, tidak ada, itu cuma hoax saja. Ainul menduga video sengaja disebar untuk menakut-nakuti warga atau mengganggu Kamtibnas. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Informasi pertama, pemirsa, kebakaran melanda kawasan Pasar Jiung, Kemayoran. Ya, api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Menurut keterangan warga, api muncul dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. 35 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akses yang sulit dijangkau dengan rapatnya bangunan menjadi kendala proses pemadaman yang membuat api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian.
500 jiwa terdampak insiden ini, dengan 6 orang menjadi korban karena mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 200 personel kepolisian diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengamanan di lokasi kebakaran Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, petugas gabungan bersama warga mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios yang terdampak kebakaran. Setelah 2,5 jam petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga bersama polisi bahu-membahu mulai mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios. Dalam insiden kebakaran tersebut, sekitar 400 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sejumlah lapak dan kios pedagang yang lokasinya berdekatan dengan titik api juga ikut terbakar. Hal ini masih penyelidikan kembali nanti apa penyebab dari kebakaran. Kalau memang diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan Puslapor, Laboratorium Forensik Polri untuk hadir dan melihat langsung dari situasi sumber api kebakaran di lokasi ini. Sementara untuk membantu proses pengamanan di lokasi kebakaran, sebanyak 200 personil polisi disiagakan. Dari Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 unit tenda darurat telah disiapkan oleh petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Ya, keempat tenda tersebut nantinya dapat menampung hingga 500 jiwa korban kebakaran Pasar Jiung. Empat tenda darurat disiapkan petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong persis di samping lokasi kebakaran. Tenda berukuran besar tersebut nantinya dapat menampung sekitar 500 jiwa bagi warga yang telah kehilangan tempat tinggalnya. Berdasarkan data sementara, kebakaran ini menghanguskan sekitar 250 unit bangunan rumah yang dihuni sekitar 400 kepala keluarga. 10 orang yang sesak dari pernapasan dari akibat asap kebakaran ini sekarang masih penanganan di Rumah Sakit Hermina. 1 orang sudah dinyatakan sembuh, sudah diambil oleh keluarganya, kemudian 9 lagi masih dalam penanganan. Mohon doa semoga tidak ada korban jiwa. Demi keamanan di lokasi pengungsian, personel kepolisian dan TNI disiagakan untuk membantu serta memberikan rasa aman bagi warga yang terdampak kebakaran. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.